Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Koiriah dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 202013500069. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal praskripsi saya yang berjudul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika. Tugas ini diajukan untuk melengkapi tugas mata kuliah seminar praskripsi. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang penelitian saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan suatu negara. Sasaran pembangunan nasional juga terhubung dengan segala dimensi kehidupan manusia dalam konteks kehidupan bersosial, berbangsa, dan bernegara. Definisi pendidikan ini sejalan dengan misi pendidikan nasional yang bertujuan membentuk karakter bangsa. Guna mencapai pelaksanaan pendidikan, diperlukan pendekatan pendidikan yang memiliki struktur, organisasi, dan institusi yang teratur yang dikenal sebagai pendidikan formal. Mengajar matematika yang terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan merangkum jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, termasuk di dalamnya tingkat sekolah menengah. Peran matematika itu sendiri memiliki subjek relevansi yang terpenting bagi siswa, karena kemampuan matematika memiliki signifikasi besar dalam mengatasi berbagai situasi khusus dalam rutinitas sehari-hari. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke SMK Catur Global dan mendapatkan hasil penilaian mata pelajaran matematika di SMK Catur Global Kota Bekasi pada tahun ajaran 2022-2023 sebagai berikut. Rata-rata nilai kelas 10 pada PH1 38,63, PH2 35,24 dan PTS 47,64. Sedangkan KKM itu sendiri yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih berjuang dan tidak memahami konsep komunikasi matematika. Sesuai dengan pandangan Hendriana Kadarisma 2019, dalam situasi menjelaskan konsep-konsep baru dalam proses belajar matematika, siswa perlu memiliki kepercayaan terhadap kapabilitas mereka sendiri. Aspek ini dikenal sebagai efikasi diri, memiliki hubungan erat dengan dimensi emosional individu dan berpotensi mempengaruhi kemampuan mereka dalam berkomunikasi matematika. Selanjutnya, fokus utama dari studi ini yaitu menghadapi tantangan yang timbul dari berbagai fenomena yang telah diselidiki oleh peneliti, khususnya dalam konteks permasalahan terkait dengan komunikasi matematis. Maka dari itu, tujuan penelitian ini secara jelas tercermin dengan merujuk pada informasi yang telah diberikan. Rekomendasi yang diusulkan adalah memperkuat keterampilan komunikasi siswa. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kemampuan komunikasi matematika mereka. Melalui efikasi diri, siswa akan memiliki kapasitas untuk meraih hasil pembelajaran yang optimal serta mencapai sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan secara efisien. Next, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dengan merujuk pada konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pendidikan nasional, apa tujuan dari pendidikan nasional, mengapa pendidikan informal diperlukan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu matematika, mengapa komunikasi matematika dianggap sangat penting untuk dimiliki oleh seorang siswa, dan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini. Apa yang dimaksud dengan komunikasi matematika, apa yang dimaksud dengan komunikasi matematika yang tertulis, dan mengapa efikasi diri itu penting dalam membantu peserta didik, dan apakah ada pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan akademis siswa, apa hubungan antara efikasi diri dan komunikasi matematika, dan terakhir, bagaimana cara seorang siswa bisa memiliki efikasi diri yang tinggi. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi oleh peneliti dan ruang lingkup masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Ini yang kedua, variabel X-nya dalam penelitian ini yaitu efikasi diri, dan variabel Y dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis. Penelitian ini dilakukan pada tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan telah dipaparkan identifikasi masalah serta batasan masalahnya, dalam hal ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apakah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi siswa kelas 10 SMK Catur Global Kota Bekasi. Tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengacu pada pernyataan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi matematika pada siswa kelas 10 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini yaitu yang pertama variabel X-nya yaitu efikasi diri yang meliputi yang pertama keterampilan untuk menggerakkan motivasi, kedua keyakinan terhadap kognitif, ketiga keyakinan terhadap kemampuan dalam memahami tuntutan situasi. Selanjutnya, pada variabel Y-nya yaitu keterampilan komunikasi matematika. Yang pertama menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematika. Yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan melukis tentang matematika. Dan yang terakhir, membaca dengan memahami suatu representasi matematika. Nextnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini merujuk pada pemaparan landasan dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan oleh peneliti. Dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara secara teoritis terhadap masalah yang ditelaah. Dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 10 SMK Catur Global Kota Bekasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian itu sendiri, peneliti melakukan di SMK Catur Global Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Rawabugel, Bidayatul Hidayah, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Alasan penelitian dilaksanakan di sekolah tersebut adalah karena terdapat masalah yang sesuai dengan variabel yang sedang diselidiki, yaitu kemampuan komunikasi matematika. Dan untuk waktu penelitian itu sendiri, peneliti melaksanakan pada semester genap tahun akademik 2022-2023, tepatnya Januari sampai dengan Juni. Nah, metode penelitian ini, dalam melakukan metode penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada melihat angka atau statistik dari suatu variabel yang dipelajari secara terpisah dan kemudian dihubungkan bersama. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah metode survei, yang mana merupakan salah satu pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif atau analisis data statistik melalui pendekatan kuantitatif yang dengan bertujuan
Tujuan dari pendekatan kuantitatif ini adalah untuk mengesahkan suatu teori, mengumpulkan data empiris, mengidentifikasi keterkaitan antara variabel, menyajikan gambaran statistik, dan mengantisipasi hasil yang mungkin terjadi. Dan metode yang dipilih adalah metode survei. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada niat peneliti untuk mengumpulkan data melalui penggunaan angket dan menghindari interaksi langsung dengan mahasiswa. Selanjutnya, metodologi penelitian populasi dan sampel. Pemilihan populasi ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk mendalami pengamatan tentang dampak efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi matematika pada siswa kelas 10 SMK Catur Global Kota Bekasi. Seleksi sampel ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sampel merupakan sebagian dari seluruh populasi dan memiliki atribut yang merefleksikan karakteristik populasi itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa sampel yang diambil dalam penelitian ini terdapat pada populasi atau anggota populasi yang dianggap homogen. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 100 siswa yang berada di kelas 10 SMK Catur Global Kota Bekasi. Sedangkan sampel atau yang dijadikan subjek dalam studi ini adalah siswa yang sedang mengikuti kelas 10 di SMK Catur Global Kota Bekasi. Dan teknik pengambilan sampel itu sendiri, peneliti menggunakan teknik random sampling. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pada variabel penelitian itu sendiri terdapat dua, yaitu yang pertama ada variabel independen atau disebut dengan variabel bebas, yaitu faktor yang memiliki dampak terhadap atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel lain yang tergantung dalam kerangka penelitian ini. Variabel yang berperan sebagai faktor pengaruh yaitu efikasi diri. Sedangkan yang kedua variabel dependen atau variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi atau variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari adanya variabel lain, variabel bebas. Dalam konteks penelitian ini, variabel yang menjadi hasil dari variabel bebas adalah keterampilan komunikasi matematika. Dan selanjutnya ada sumber data. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer itu sendiri memiliki, dalam konteks penelitian ini, sumber data primer melibatkan semua informasi yang terhimpun dalam kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu siswa di SMK Catur Global Kota Bekasi. Dan yang kedua, data sekunder. Dalam studi ini, data sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, dokumen, artikel, situs web, referensi pustaka, dan jurnal. Sumber-sumber ini bisa berupa teori ataupun data yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diselidiki dalam penelitian. Nextnya teknik pengumpulan data. Dalam melakukan teknik pengumpulan data itu sendiri, peneliti melakukan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, melalui studi lapangan. Proses pengamatan studi lapangan ini adalah proses yang melibatkan berbagai elemen biologis dan psikologis yang beragam. Dalam konteks penelitian ini, pengamatan dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, yaitu dalam bentuk pengamatan terhadap perilaku siswa, tepatnya di SMK Catur Global. Dan yang kedua, penelitian perpustakaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperbandingkan dan memberikan dukungan pada informasi yang terkait dengan isu penelitian. Dan yang terakhir yaitu kuesioner.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penyajian rangkaian pernyataan tertulis yang dijawab oleh para responden. Isi kuesioner mengandung pertanyaan yang terkait dengan pengaruh efikasi diri terhadap kemampuan komunikasi matematika. Dan terakhir, instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan instrumen evaluasi yang terdiri dari serangkaian pertanyaan uraian dalam bentuk post-test digunakan pada penelitian ini. Post-test tersebut dilaksanakan pada siswa kelas 10 RPL dan kelas 10 TKJ. Saat pembelajaran mengenai dan pada pembelajaran persamaan linear 3 variabel. Tes yang identik diberikan kepada kedua kelas tersebut terdiri dari 8 soal uraian, bertujuan untuk mengukur efikasi diri siswa terhadap komunikasi matematika dalam konteks materi persamaan linear 3 variabel, indikator kemampuan komunikasi matematika yang akan dievaluasi melalui ujian bertipe uraian. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.